Melihat mata Ye Chen yang bingung, Qing Chengzi menghela napas sedikit dan berkata sejenak, sejujurnya, alasan mengapa orang-orang Jiuli ingin menghancurkan Gunung Qingcheng tanpa mempedulikan biayanya hanyalah karena ramuan transformasi 9 yang setengah jadi. Transformasi 9 abadi. Ketika Ye Chen mendengar kata-kata itu, dia sedikit mengernyit. Meskipun dia tidak tahu pil itu, dia tahu bahwa pil itu pasti luar biasa setelah mendengarkan nama dan pentingnya yang diberikan oleh orang-orang Jiuli padanya. Kuncinya adalah pil itu masih hanya produk setengah jadi. Jika pil ini tidak luar biasa, mengapa orang-orang Jiuli harus berusaha keras? Qing Chengzi tampak bingung ketika dia melihat Ye Chen. Tampaknya dia tidak tahu ramuan transformasi 9, dan beberapa dari mereka bingung. Namun, segera, dia merasa itu tidak aneh. Mungkin banyak orang tidak tahu ramuan transformasi 9. Ramuan transformasi 9 bukanlah ramuan khusus. Fungsinya adalah membuat kultivasi mandek dan menembus belenggu dengan lancar setelah diambil oleh orang-orang yang terjebak di alam tertentu. Qing Chengzi menjelaskan, pil ini hanya produk setengah jadi, bukan produk jadi khasiatnya pasti akan sangat berkurang, tetapi nilainya tidak hanya pada khasiatnya, tetapi juga pada orang yang memurnikan pil tersebut. Pil yang dapat mematahkan belenggu. Apakah belenggu ini merupakan belenggu dari alam manapun, atau hanya belenggu dari alam tertentu? Ye Chen terkejut dan bertanya, apakah pil ini begitu ajaib? Qing Chengzi berkata, dapat dikatakan bahwa tidak ada masalah di bawah Jin Xian. Meskipun tidak berada di alam manapun, sungguh mengerikan untuk mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja di bawah keabadian emas. Lagi pula, di seluruh negeri dongeng, berapa banyak orang yang dapat mencapai alam keabadian emas dalam hidup mereka? Siapa orang yang membuat pil ini? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Qing Chengzi berkata, pil ini disempurnakan oleh orang-orang Sekte Danyang di Gunung Danyang, salah satu dari 9 gunung abadi. Di seluruh negeri dongeng, jika Sekte Danyang disebut yang kedua, tidak ada yang berani menjadi yang pertama. Semua orang di negeri dongeng tidak tahu tentang Sekte Danyang. Meskipun kekuatan mereka tidak kuat, karena teknologi alkimia mereka yang sangat mengerikan, banyak orang berutang budi kepada mereka, dan banyak orang bekerja untuk mereka untuk mendapatkan pil. Oleh karena itu, jika menyangkut kekuatan sebenarnya, itu dapat dibandingkan dengan 7 keluarga abadi dan 6 keluarga abadi. Kata Leng Qiuhan, Ye Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut bahwa ramuan transformasi 9 memiliki asal-usul yang begitu besar. Si Feng kehilangan ingatannya dan hampir tidak tahu apa-apa tentang seluruh negeri dongeng. Suan Yu menjelaskan, Qing Chengzi tertegun sejenak, dan berkata, adik si Feng telah kehilangan ingatannya. Saya seharusnya kehilangan ingatan karena tersambar petir. Saat bertemu dengannya, ada jejak petir di tubuh saya. Saya takut otak saya akan hancur. Kata Suan Yu. Wajah Ye Chen berkerut, tersenyum malu, berkata, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya terbangun di Gunung Qingcheng. Qing Chengzi melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa. Terkadang saya tidak mengingat masa lalu. Mungkin itu semacam pembebasan. Itu semacam kelahiran kembali. Ye Chen tersenyum dan tidak terus-menerus membahas topik ini. Dia bertanya, karena Sekte Danyang sangat kuat, bagaimana ramuan transformasi 9 dari Gunung Qingcheng berasal? Bagaimana orang-orang Jiuli mengetahuinya? Qing Chengzi berkata, dengan kekuatan Gunung Qingcheng, tentu saja kita tidak bisa mendapatkan ramuan transformasi 9, yang mustahil dalam mimpi. Namun, 500 tahun yang lalu, guruku melakukan perjalanan dan menemukan kuali yang rusak di kaki Gunung Danyang. Guru mengira ini adalah tungku kuali Sekte Danyang. Meskipun sedikit rusak, kuali itu bisa dibanggakan di rumah besar Tianan. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa di tungku kuali yang rusak itu, ada ramuan transformasi 9 yang setengah jadi. Guru menjadi lebih berhati-hati sejak dia mendapatkannya. Dia baru saja memberitahuku tentang hal itu dengan adik laki-laki yang lain. Guru mengira pil itu hanya produk setengah jadi. Dia ingin mencari kesempatan untuk memurnikannya menjadi produk jadi. Tanpa diduga, adik seperguruanku mengungkapkan masalah ini. Petik 2. Qing Chengzi menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, adikku dan orang-orang dari kebangsaan Jiuli telah membuat perseteruan dan telah dimusnahkan oleh orang-orang dari kebangsaan Jiuli. Orang-orang dari suku Jiuli secara tidak sengaja mendapat berita ini dari kesadaran ilahinya, dan sejak saat itu, orang-orang Jiuli telah membuat gagasan tentang 9 transformasi menjadi ramuan peri. Setelah mendengar seluruh proses, Ye Chen juga memiliki beberapa pemahaman tentang penyebab kejadian tersebut. Dia tidak mengerti, mengapa tidak mengambil ramuan 9 transformasi. Bahkan jika itu adalah produk setengah jadi, itu juga memiliki efek yang luar biasa. Qing Chengzi berkata, pada awalnya, saya mencoba membujuk guru, tetapi dia menolak untuk menyia-nyiakan 9 ramuan transformasi. Dia bertekad untuk memurnikannya menjadi produk jadi, sehingga jika ada kesempatan untuk menerobos penggunaan keabadian emas. Namun, tidak ada yang mengira bahwa guru meninggalkan Gunung Qingcheng 300 tahun yang lalu untuk berwisata. Ketika dia kembali, dia sedang sekarat dan akhirnya meninggal. Sebelum meninggal, guru secara khusus memberitahu saya bahwa Anda tidak boleh menggunakannya kecuali jika Anda harus. Anda harus menemukan kesempatan untuk memurnikan ramuan 9 transformasi menjadi produk jadi.
King Chengzi menghela nafas, jadi, eliksir transformasi 9 telah diletakkan seperti ini. Ye Chen juga berpikir bahwa lelaki tua itu terlalu gigih. Jika Anda mengambilnya, bukankah Anda memiliki begitu banyak hal? King Chengzi tampaknya melihat pikiran Ye Chen dan berkata, mungkin Anda berpikir bahwa Tuan terlalu gigih, tetapi Tuan juga memiliki kesulitannya sendiri. King Cheng Jue belum lengkap, tidak ada yang bisa menembus 6 tingkat keabadian. Oleh karena itu, ia harus memikirkan masa depan Gunung King Cheng. Jika tidak ada cara untuk menerobos, ia hanya dapat menguji 9 untuk mengubah ramuan abadi. Setelah mendengar ini, Ye Chen juga mengangguk dan berkata, sekarang King Cheng Jue yang lengkap tersedia. Tidak ada gunanya menyimpan ramuan transformasi 9. Lebih baik mengambilnya dan benar-benar menghancurkan pikiran bangsa Jiuli. King Chengzi berkata sambil tersenyum ringan, sekarang justru karena King Cheng Jue yang lengkap, jadi tidak perlu takut dengan bangsa 9 Li. Ramuan transformasi 9 juga dapat digunakan pada saat kritis. Namun, Ye Chen tidak setuju, orang-orang Jiuli tidak akan menyerah ketika mereka dikalahkan kali ini. Saat ini, hanya mereka yang tahu keberadaan pil abadi 9 Huang. Namun, jika mereka tidak bisa mendapatkannya sama sekali dan tidak bisa melawan Gunung King Cheng, mereka mungkin akan melompati tembok dan menyebarkan berita itu. Pada saat itu, kekuatan Istana Tianan pasti akan melawan pil abadi 9 Huang. Mata mereka penuh dengan ketamakan. King Chengzi mendengar ucapan itu dan wajahnya sedikit berubah. Dia tidak memikirkannya. Jadi, menurutmu, pil itu harus diminum sesegera mungkin. King Chengzi mengerutkan kening. Sebaiknya manfaatkan sebaik-baiknya. Jika tidak ada jalan keluar, belum terlambat untuk meminumnya lagi. Bagaimanapun, 9 pil transformasi semuanya ada di perut, dan orang lain tidak dapat memikirkannya lagi. Ye Chen berkata sambil tersenyum tipis. King Chengzi berkata sambil tersenyum, adik si Feng mengatakan itu bagus. Kamu tidak bisa menyia-nyiakannya dengan sia-sia. Kamu tidak akan bisa menerimanya lagi. Suanyu di samping Ye Chen memutih, dan Ye Chen berkata dengan satu mata, aku tidak percaya bahwa meskipun kamu telah kehilangan ingatanmu, ide hantu ini cukup banyak. Meskipun dia menatap Ye Chen dengan mata putih, makna dalam kata-katanya agak memuaskan. Ye Chen berkata sambil tersenyum, aku hanya kehilangan ingatanku, tidak bodoh. Siapa yang tahu apakah kamu bodoh sebelum kamu kehilangan ingatanmu? Mungkin amnesia itulah yang membuatmu pintar. Mulut Suanyu mengeras. Ye Chen berkata, kamu bodoh. Suanyu menatap Ye Chen dan ingin memulai, tetapi karena alasan adegan itu, dia harus menendang Ye Chen secara diam-diam. Ye Chen merasakan sakit yang luar biasa dan menatap Suanyu dengan marah. Suanyu tersenyum penuh kemenangan. Ekspresinya tampaknya seperti kamu memiliki kemampuan untuk menendangku. Kebangsaan Jiuli. Suku Jiuli terletak di pegunungan Jiuli, prefektur Tianan. Ada banyak gunung dan saling bersilangan. Suku Jiuli berada di sebuah lembah tempat banyak gunung bertemu. Ada banyak istana dan bangunan di lembah itu. Di salah satu istana yang paling megah, ada banyak orang berkumpul. Kepala suku Jiuli duduk di kepala klan dengan wajah muram. Di kuil, Si Feng dan beberapa tetua suku Jiuli terdiam, dan ekspresi wajah mereka tidak sedap dipandang. Ciyun melirik semua orang dan berkata, King Chengzi telah menembus 8 tingkat keabadian. Jika kita ingin memenangkan Gunung King Cheng, kita khawatir kita tidak dapat melakukannya dengan kekuatan kita. Kita seharusnya sudah memutuskan sejak awal. Petik 2. Ayah, sebelum kita memiliki agen di Gunung King Cheng, kita tidak mendengar bahwa King Cheng Jue yang lengkap telah ditemukan. Dia mendengus, haruskah aku? Dan di mana orang itu sekarang? Paman Hismin, kamu yang bertanggung jawab atas ini sepanjang waktu. Ada apa? Feng Xiao menatap ke arah Si Xingpei. Song Yuanshan ini, murid dari Gunung King Cheng, sepertinya tidak tahu tentang hal itu. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang hal itu? Feng Xiao bertanya-tanya. Si Xingpei berkata, entah itu agen ganda Song Yuanshan, atau King Chengzi sudah tahu bahwa dia mata-mata. Kalau tidak, saat kita membunuhnya, bagaimana Gunung King Cheng bisa berjaga-jaga? Ramuan transformasi 9, kita orang Jiuli tidak bisa mendapatkannya, dan kita juga tidak bisa membuat Gunung King Cheng merasa senang. Mendengar ini, Si Feng tiba-tiba bersinar terang di matanya dan berkata sambil mencibir, ayah, kebetulan aku mengenal beberapa murid dari Gerbang Tiansu. Mengapa kita tidak memberitahu Gerbang Tiansu berita ini? Aku pikir Gerbang Tiansu akan sangat tertarik dengan ramuan transformasi 9. Mendengar ini, Si Yun langsung mencibir dan berkata, yah, saat itu, kita tidak bisa melihat bagaimana Gunung King Cheng bisa bersaing dengan Gerbang Tiansu. Kita tidak bisa mendapatkannya. Gunung King Cheng tidak menginginkannya. Jangan katakan memilikinya, seluruh Gunung King Cheng akan membiarkannya binasa. Di mata angin yang mendesis, ada rasa dingin yang menusuk di matanya. Matanya menjadi cerah dan matanya penuh dengan niat membunuh. Dia berkata, aku akan menyerahkan masalah ini kepadamu. Tidak boleh ada kesalahan. Bahkan jika Gunung King Cheng tidak ada di sini kali ini, kamu harus membiarkan Gunung King Cheng jatuh. Ayah, jangan khawatir, aku akan melakukannya dengan baik. Ayahku akan menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus. Baiklah, jangan mengecewakanku. Si Yun mengangguk puas, dan senyum di wajahnya menjadi lebih berbahaya.
Gunung Qingcheng. Setelah jamuan makan, Ye Chen berdiri sendirian di puncak Gunung Qingcheng dan memandang ke kejauhan. Dia telah terbang ke negeri dongeng selama beberapa hari. Banyak hal telah terjadi dalam beberapa hari ini. Sekarang dia diam saja. Dia tidak bisa tidak memikirkan saudara dan saudaranya yang masih di dunia. Bahkan jika Liu Piaoxue, Ye Fan dan yang lainnya dapat terbang ke negeri dongeng, masih belum diketahui kapan dan di mana mereka akan muncul setelah terbang ke negeri dongeng. Negeri dongeng begitu besar, bahkan jika itu melonjak, saya tidak tahu kapan dan kapan saya bisa bertemu. Ye Chen menghela nafas. Sebenarnya, dia paling khawatir tentang orang tuanya dan Ye Nantian. Saya khawatir dia tidak akan pernah melihat mereka lagi. Ini adalah penyesalan terbesar di hatinya. Ketika saya masih kecil, saya ingin menjadi kuat dan akhirnya melindungi keluarga saya. Sekarang saya benar-benar kuat, tetapi saya tidak bisa berkumpul dengan keluarga saya. Saya tidak punya pilihan selain menjadi seperti ini. Bagaimana menurutmu tentang dirimu sendiri? Menghela napas. Pada saat ini, Suanyu tiba-tiba datang ke sisi Ye Chen, dengan senyum di wajah cantiknya. Setelah melihat Ye Chen, dia juga melihat ke kejauhan. Ye Chen tersadar dan berkata sambil tersenyum, siapa itu sebelum aku kehilangan ingatanku? Suanyu menghibur, mengapa banyak berpikir? Biarkan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Mungkin kamu memiliki kenangan buruk sebelum kamu kehilangan ingatanmu. Sekarang kamu lupa untuk memulai semuanya lagi. Ye Chen berkata, bagus, awal yang baru, sekarang aku menuangkan benar-benar awal yang baru. Ye Chen juga mengatakan sesuatu dalam kata-katanya, tetapi Suanyu tidak menyadarinya. Setelah dia naik ke negeri dongeng, tentu saja semuanya dimulai lagi. Di sini, kultivasinya sangat rendah di negeri dongeng, seperti latihan ki di dunia manusia. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Jika kamu meninggalkan Gunung Qingcheng, kemana kamu akan pergi? Suanyu bertanya. Ye Chen berpikir sejenak dan kemudian berkata, aku ingin pergi ke negara Tianyin. Ke Tianyin, negara Tianyin sangat jauh dari negara Wanxian. Negara ini telah melewati beberapa negara bagian. Dengan wilayahmu, kamu tidak tahu kapan kamu akan dapat mencapainya. Suanyu berkata dengan heran. Ye Chen berkata sambil tersenyum, jalan pelan-pelan saja. Apa yang kamu lakukan di Tianyin? Suanyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Chen berkata sambil tersenyum, pergi menjemput gadis-gadis. Apakah kamu percaya? Suanyu Ye Chen pernah berkata, surat. Bajingan busuk. Ye Chen terdiam beberapa saat. Kota Tianan, kota terbesar di prefektur Tianan, juga merupakan kota pusat. Terletak di selatan rumah besar Tianan, kota Tianan sangat makmur. Ada banyak orang kuat di kota ini. Jika seseorang ingin membuat masalah di prefektur Tianan, jika dia tidak memiliki kemampuan, dia akan mati dengan sangat buruk. Semua restoran, penginapan, apotek, dan industri besar lainnya di kediaman Tianan didirikan oleh orang-orang yang sangat berkuasa di prefektur Tianan. Banyak industri yang diam-diam didukung oleh Gerbang Tiansu, sekte terbesar di kediaman Tianan. Oleh karena itu, di kota Tianan, bahkan orang-orang di kediaman Tianan harus bersikap rendah hati. Pada saat ini, di ruang pribadi sebuah restoran di kota Tianan, Chifeng sedang minum bersama 3 orang muda berseragam. Layanan yang mereka kenakan adalah simbol status di seluruh kediaman Tianan. Itu adalah pakaian seragam para pengikut sekte Tiansu. Namun, mereka yang mengenakan pakaian seperti itu bukanlah orang yang tak terkalahkan. Kekuatan ketiga orang ini tidak lebih tinggi dari Chifeng. Namun, di hadapan mereka, Chifeng menyanjung dan bersulang berulang kali, yang membuat mereka bangga dan membuat mereka sangat senang. Si Feng, bagaimana kamu ingin mengundang kami minum? Salah satu dari mereka kurus, tetapi tampaknya lebih cerdik daripada pemuda yang tersenyum. Di mana saudara Luo berbicara? Saya rasa saya sudah lama tidak minum dengan 3 saudara besar, dan kebetulan saya datang ke kota Tianan untuk berbisnis, jadi saya mengundang beberapa saudara besar untuk minum bersama. Angin tertawa, Anda memiliki sedikit hati nurani. Pemuda kurus kering itu, dengan tatapan berdiri tegak di atasnya, berkata sambil tersenyum. Namun di permukaan, dia berkata dengan senyum menyanjung, saya beruntung bisa mengenal 3 saudara besar. Siapa yang tidak tahu bahwa Gerbang Tiansu adalah sekte terbesar di rumah besar Tianan? Siapa yang berani memprovokasi dia? Begitu banyak orang ingin menjalin hubungan dengan Gerbang Tiansu, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan. Saya pikir Feng beruntung bisa mengenal beberapa saudara besar. 3 murid Tiansumen menunjukkan kebanggaan mereka setelah sanjungan si Feng. Tidak ada yang salah dengan ini. Siapa yang tidak ingin menyanjung Gerbang Tiansu di rumah besar Tianan? Dan kapan Gerbang Tiansu memberi muka kepada sekte lain di rumah besar Tianan? Sungguh suatu berkah bisa menjalin hubungan dengan Tiansumen. Ini masalah wajah yang istimewa. Apa yang Chifeng lakukan di kota Tianan? Seorang pemuda jangkung berwajah aksara Mandarin lainnya, tidak tampan bertanya. Tidak apa-apa, hanya ingin melihat-lihat industri orang-orang Jiuli di kota Tianan. Aku di sini hanya untuk berkeliling. Aku mencari beberapa kakak untuk minum. Ketika murid terakhir sekte Tiansu mendengar pidato itu, dia mengangkat alisnya sedikit dan berkata, saudaraku, aku bertanya kepadamu, apakah kamu memiliki sesuatu yang dapat kamu ambil sebagai hadiah?
Setelah murid itu mengatakan ini, pemuda kurus kering dan pemuda berwajah aksara Mandarin itu juga saling memandang dengan penuh pengertian, dan kemudian melihat ke arah angin. Angin menatap mata ketiga orang itu dan berkata dalam hatinya bahwa kesempatan itu akan datang, tetapi dia tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia bertanya, saya tidak tahu kepada siapa saudara Li akan memberikannya. Saya tidak tahu, dalam beberapa hari, itu akan menjadi ulang tahun saudara seperguruan kita. Kami ingin memberikan beberapa hadiah, dan kemudian kami bisa lebih dekat dengannya, kan? Kata murid bermarga-Li, ini adalah kesempatan yang bagus. Namun, dia berpikir dengan tenang sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata, hal terbaik dari orang-orang Jiuli adalah esensi darah binatang buas. Namun, tidak baik untuk memberikannya sebagai hadiah ulang tahun. Angin mendesis berkata, matanya tiba-tiba cerah, dan ragu-ragu sejenak, berkata, saya mendengar sesuatu, tidak tahu apakah itu benar. Ada apa? Li bertanya, saya mendengar bahwa Gunung Qingcheng tampaknya memiliki beberapa harta karun. Dikatakan bahwa itu adalah ramuan transformasi 9,5 jadi yang disempurnakan oleh Sekte Danyang. Angin tidak begitu yakin. Transformasi 9 abadi. Sebelum Si Feng selesai berbicara, ketiga murid Tianzumen berdiri dan menatapnya dengan serius. Melihat reaksi mereka yang begitu hebat, dia mencibir dalam hatinya, tetapi dia menunjukkan ketakutan dan berkata, bagaimana? Apa yang terjadi? Apakah ini serius? Kata pemuda kurus itu, penuh kegembiraan. Aku tidak begitu jelas tentang hal itu, tetapi memang benar bahwa itu tidak jauh dari 10. Ini adalah apa yang aku pelajari secara tidak sengaja dari seorang murid Gunung Qingcheng, katanya. Meskipun ini adalah produk setengah jadi, ramuan transformasi 9 yang disempurnakan oleh Danyang Zong adalah yang terbaik di sini. Jika kamu membawanya ke saudara seperguruan tertua, dia akan menyukainya. Kalau begitu, kita akan bersenang-senang. Pemuda berwajah aksara Mandarin itu tertawa terbahak-bahak. Saudara Si Feng, kamu sangat membantu. Aku akan mengambil yang ini hari ini. Nanti, ketika aku berada di Tianzumen, kamu akan menjadi kotor. Pemuda kurus itu berpikir semakin bersemangat. Melihat ketiga orang ini begitu bahagia, dia tahu bahwa masalah itu telah selesai. Dia mencibir dalam hatinya, tetapi dia berkata, inilah yang harus kulakukan. Mengapa kakak laki-laki harus melakukan ini? Aku akan mengundang tamu ini hari ini. Aku tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Sudah beres. Chi Feng, kamu cukup benar. Ayo, lakukan ini. Pemuda berwajah aksara Mandarin itu tertawa. Beberapa orang bersulang, menghirup angin dan minum anggur, dan mencibir dalam hati mereka, beberapa idiot, jika kamu tidak berguna bagiku, aku tidak akan minum dengan kalian idiot. Itu menghina kecerdasanku. Setelah 3 putaran minum, ketiga murid Sekte Tianzu pergi dengan sebuah alasan. Secara alami, Si Feng tahu apa yang ingin mereka lakukan. Tentu saja, dia tidak akan menahan mereka dan pergi bersama mereka. Si Feng duduk di meja anggur dan terus minum. Dengan senyum dingin di wajahnya, dia berkata pada dirinya sendiri, Gunung Qingcheng, kali ini aku melihat apakah kamu akan memberi atau tidak. Setelah meninggalkan restoran, ketiga murid Tianzumen langsung keluar dari kota. Jika kita mendapatkan ramuan transformasi 9 untuk merayakan ulang tahun saudara seperguruan tertua, status kita di Tianzumen pasti akan meningkat di masa depan. Murid Li tertawa, pil dari Sekte Danyang, bahkan jika itu adalah Sifu, aku khawatir dia tidak akan mendapatkannya. Ketika saatnya tiba, siapa yang akan membandingkan hadiah dengan kita akan berada di depan muka. Pemuda berwajah aksara Cina itu mencibir. Kita akan pergi ke Gunung Qingcheng untuk meminta pil sekarang. Pemuda kurus itu berkata dengan dingin. Aku tidak berani tidak memberikan Gunung Qingcheng. Jika aku menyinggung Tianzumen, itu sama saja dengan bunuh diri. Pemuda berwajah aksara Cina itu mendengus. Gunung Qingcheng. Di gua asli Gunung Songyuan, Ye Chen duduk berlutut di samping mata air abadi yang penuh dengan roh abadi. Untuk berterima kasih kepada Ye Chen karena telah menemukan Qingcheng Jue untuk Gunung Qingcheng, Qingcheng Zi mengizinkan Ye Chen untuk berlatih di Gua Gunung Songyuan. Ye Chen tidak sopan, dia juga perlu meningkatkan kekuatannya sekarang. Jika tidak, tingkat kedua Zhenxian akan terlalu tidak layak. 8 trigram Taiji menyerap semua ki abadi Xianquan dan mengubahnya menjadi cairan abadi. Kitab suci Tao Ye Chen menyerap kekuatan cairan abadi untuk kultivasi. Pada saat ini, wilayahnya telah mencapai puncak tingkat kedua keabadian sejati. Jika dia ingin menerobos ke tingkat ketiga keabadian sejati, selama roh keabadian berlimpah, tidak akan ada masalah. Di negeri dongeng, semuanya harus dimulai dari awal, dan telah kehilangan banyak keuntungan sumber daya, jadi Ye Chen tidak akan melewatkan kesempatan apapun untuk meningkatkan kekuatannya. Pada saat yang sama dengan latihan Ye Chen, 3 murid gerbang Tianzu telah tiba di gerbang Gunung Qingcheng. Mereka melihat para murid penjaga gunung-gunung Qingcheng, mengangkat kepala tinggi-tinggi dan menghadap ke langit, dan berkata dengan nada merendahkan, ayo masuk dengan cepat. Ketika para murid Gunung Qingcheng melihat kostum mereka, mereka secara alami mengenali bahwa mereka adalah orang-orang Tianzu. Mereka terkejut. Apa kau tidak mendengarku? Ayo masuk sekarang, atau konsekuensinya akan serius. Wajah karakter Cina itu berkata dengan arogan.
Para murid penjaga gunung dari Gunung Qingcheng sangat tidak puas ketika mereka mendengar bahwa para murid Sekte Tiansu begitu sombong. Bahkan jika Anda adalah murid dari gerbang Tiansu, bagaimana dengan itu? Bagaimanapun, itu adalah Gunung Qingcheng dari rumah besar Tianan. Meskipun kekuatan keseluruhannya tidak sebaik gerbang Tiansu, kami Gunung Qingcheng bukanlah yang dapat Anda perintahkan dengan sejumlah murid Tiansu. Namun, meskipun hati berpikir demikian, tetapi mulut juga tidak berani mengatakannya dengan santai, lagi pula, tidak tahu apa yang dimiliki pihak lain pada akhirnya. Saya tidak tahu apakah beberapa teman tahu dari gerbang Tiansu begitu terburu-buru. Seorang penjaga Gunung Qingcheng dari murid gunung menahan ketidakpuasan di dalam hati dengan sopan bertanya. Di mana begitu banyak omong kosong? Apakah Anda akan menghentikan kami? Pemuda kurus itu menyipitkan mata dan berkata dengan nada yang sangat buruk. Para murid Gunung Qingcheng tidak ingin membuat keributan besar, dan mereka tidak ingin menyinggung orang-orang dari gerbang Tiansu. Mereka berkata dengan sopan, biarkan saya masuk dan melapor. Ceritanya panjang, kita tidak punya waktu untuk menunggu di sini. Pemuda berwajah aksara Mandarin itu mendengus dingin, harus menyerbu masuk dengan paksa. Ketika para murid Gunung Qingcheng melihat ini, mereka secara naluriah mencurahkan kekuatan abadi, dan ketika mereka mencabut pedang abadi, mereka harus menghentikannya. Beraninya kau menghentikan kami, itu di luar kemampuan kami. Murid Li mendengus dingin, dan kekuatan abadi bergegas keluar dan langsung menepuk seorang murid Gunung Qingcheng. Kekuatan ketiga murid Tiansu itu tidak lemah. Mereka telah mencapai level Zhenxian sekitar 7. Meskipun mereka tidak terlalu kuat di gerbang Tiansu, mereka lebih dari cukup untuk menghadapi para murid penjaga Gunung Qingcheng. Ketiganya menyerang para murid penjaga Gunung Qingcheng. Keempat penjaga gunung itu menjadi pucat dan mundur satu demi satu. Namun, ketiga murid Sekte Tiansu menolak untuk menyerah dan melukai ketiga penjaga gunung itu. Beraninya kau menghentikannya, demi Gunung Qingcheng, aku akan mengampuni nyawamu. Pemuda kurus itu mendengus, lalu mereka langsung menuju Gunung Qingcheng. Ketiga pria itu bergegas menuju puncak utama Gunung Qingcheng tanpa ragu-ragu. Ketika para murid Gunung Qingcheng melihat seorang penyusup, mereka langsung berteriak. Sejumlah besar murid Gunung Qingcheng mengelilingi mereka. Apakah kalian masih ingin melawan kami? Kami adalah murid gerbang Tiansu. Jika kalian berani menyerang, kalian akan menantang gerbang Tiansu. Pemuda kurus tidak takut dengan suara dingin. Jika mereka tidak melakukannya sesuka hati, mereka tidak berani melakukannya sesuka hati, jadi mereka tidak berani melakukannya sesuka hati. Mintalah tuanmu untuk datang menemui kami. Jika tidak, konsekuensinya akan menjadi risikomu sendiri. Pemuda berwajah aksara Mandarin itu berkata dengan arogan. Merupakan kehormatan besar bagi teman-teman Tao dari gerbang Tiansu untuk datang ke Gunung Qingcheng. Tetapi apakah tidak sopan bagi beberapa teman Tao untuk menerobos masuk ke keluargaku dengan gegabah? Pada saat ini, Leng Qiuhan perlahan-lahan datang dengan santai, dari antara para murid, dan tersenyum tipis. Reputasi Leng Qiuhan bagus di seluruh kediaman Tianan. Di antara generasi muda kediaman Tianan, hanya sedikit orang yang tidak mengenalnya, jadi 3 orang di gerbang Tiansu mengenali Leng Qiuhan. Li berkata, sopan, kami bertiga datang ke Gunung Qingchengmu, tetapi mereka dihalangi olehmu dan ingin menyerang kami. Inikah etiketmu di Gunung Qingcheng? Murid bermarga Li ini memiliki pikiran yang dalam. Ketika dia membuka mulutnya, dia menuangkan baskom berisi air kotor ke Gunung Qingcheng. Leng Qiuhan masih berkata sambil tersenyum, jika aku melakukan kesalahan di Gunung Qingcheng, aku ingin meminta maaf kepada kalian bertiga. Namun, sejauh yang aku tahu, 3 sahabat Tao bersikap kasar di gerbang gunung. Jika mereka tidak setuju, mereka menyakiti ketiga adik seperguruanku. Tolong beri aku pernyataan. Sudah jelas bahwa jika kalian tidak masuk akal, kalian harus melakukannya terlebih dahulu. Jika tidak, bagaimana mungkin kita bisa? Kalian tidak boleh memfitnah. Pemuda kurus itu berkulit tebal untuk memastikan bahwa Gunung Qingcheng adalah yang pertama kalah. Jika tidak memalukan, diperkirakan sulit untuk menemukan beberapa orang yang dapat menandinginya. Senyum dingin musim gugur, senyum itu memiliki makna yang dalam, orang-orang selalu merasa tidak nyaman. Itulah Gunung Qingcheng, mari kita lakukan terlebih dahulu. Tetapi aku tidak tahu apa yang kalian bertiga lakukan di sini. Leng Qiuhan tidak membantahnya, dia benar-benar membantah orang yang kurang ajar seperti itu, yang akan menurunkan kultivasinya sendiri. Tidak ada gunanya memberitahumu tentang ini. Aku ingin melihat tuanmu, hanya tuanmu yang dapat membuat keputusan tentang masalah ini. Pemuda berwajah aksara Mandarin itu melambaikan tangannya dan berkata dengan nada mencemooh. Leng Qiuhan berkata, tuanku tertutup. Aku memiliki wewenang penuh untuk mewakili seluruh klan. Jika aku tidak bisa menjadi tuan, aku akan meminta tuan. Pemuda kurus itu berkata, aku ingin melihat Qing Chengxi. Beranikah Qing Chengxi muncul? Leng Qiuhan tersenyum lagi. Ironi dalam senyumnya bahkan lebih jelas. Dia berkata, tuanku adalah tuan dari sebuah keluarga. Mengapa kamu ingin menemuinya? Apakah kamu pemimpin gerbang Tiansu? Atau sesepuh gerbang Tiansu? Atau orang kuat dari generasi tuanku? Kami adalah murid gerbang Tiansu. Wajah aksara Mandarin itu mengangkat dagu, lubang hidung menghadap ke langit, kata bujukan arogan.
Leng Qiuhan tidak bisa menahan tawa, ketika murid Sekte Tiansu semuanya mendengar sarkasme itu, dan wajah mereka menjadi jelek. Jangan bicara tentangmu, bahkan jika itu adalah kakak seniormu Yin He, guruku tidak dapat melihatmu, apalagi dirimu. Setelah Leng Qiuhan tersenyum dingin, tidak ada senyum di wajahnya, hanya hawa dingin. Wajah ketiga pria yang tadi masih marah berubah menjadi marah. Ini adalah semacam penghinaan yang ekstrim bagi mereka. Mereka selalu bangga dengan murid-murid Sekte Tiansu. Tentu saja, mereka tidak tahan. Namun, jika orang-orang 9 Li tidak mengambil tindakan saat ini dan membiarkan mereka pergi, dengan rasa terima kasih dan dendam yang telah mereka selesaikan hari ini, ketiga orang itu pasti tidak akan menyerah, dan situasinya akan berkembang lebih cepat dan lebih buruk. Mata Leng Qiuhan perlahan-lahan membangkitkan rasa membunuh. Dia mengangkat kepalanya dan memperlihatkan niat membunuh di matanya. Ketiga murid Sekte Tiansu semuanya gemetar dan wajah mereka sangat berubah. Apa yang akan kamu lakukan? Meskipun pemuda kurus itu sombong, dia tidak bodoh. Dia dapat melihat niat membunuh Leng Qiuhan sekilas, dan hatinya tiba-tiba takut. Kau begitu sombong, kau harus membayarnya. Leng Qiuhan berkata begitu, tanpa ragu, ia melihat cahaya pedang menyala. Pemuda kurus itu tidak menanggapi, dan kepalanya melayang keluar. Kemudian, tubuh Leng Qiuhan bergerak, dan dua cahaya pedang dingin keluar. Mata pemuda dengan wajah berkarakter Cina dan pemuda bermarga Li menyusut. Mereka tidak dapat menghindari pedang Qiuhan yang dingin, dan tubuh mereka terbelah dua dalam sekejap. Hanya dalam sekejap mata, tiga murid Tiansu yang tadi masih sombong telah menjadi tubuh yang kaku. Melihat pemandangan ini, semua murid Gunung Qingcheng membuka mulut mereka dan tidak dapat mempercayainya. Mereka bahkan membunuh murid-murid Sekte Tiansu. Mereka tidak saling membenci. Urusan hari ini harus dirahasiakan dengan ketat, jika tidak, jika keadaan menjadi terlalu besar, Gunung Qingcheng akan hancur, dan kau akan hancur. Leng Qiuhan tidak banyak bicara, hanya perlu kalimat ini, sudah cukup untuk membuat semua yang hadir merahasiakannya. Murid-murid Gunung Qingcheng pucat dan mengangguk putus asa. Beraninya mereka menyebarkan masalah ini. Bukankah itu menggali diri sendiri? Singkirkan mayat mereka dan jangan tinggalkan jejak. Leng Qiuhan memerintahkan untuk turun. Beberapa murid mulai bekerja keras, tetapi mereka tidak berani meninggalkan petunjuk apapun. Leng Qiuhan mendatangi Ye Chen dan berkata, bahkan jika kamu membunuh mereka, keadaan telah berkembang ke arah yang terburuk. Apakah kamu punya saran yang bagus? Ye Chen mengangkat bahu dan berkata, setidaknya, masih ada waktu bagi kita untuk memikirkan tindakan balasan. Jika kita tidak segera membunuh mereka, begitu mereka kembali, gerbang Tiansu akan menyerang dalam skala besar besok. Pada saat itu, bahkan jika Gunung Qingcheng tidak rata dengan tanah, itu akan membayar harga yang sangat mahal. Petik 2. Tetapi sekarang ini hanya tindakan sementara. Jika berita itu keluar, aku khawatir situasinya akan lebih serius. Leng Qiuhan menatap Ye Chen dan berkata. Ye Chen berkata sambil tersenyum, karena kamu sudah memulai, apa yang akan kamu katakan kepadaku sekarang? Kamu harus siap dalam pikiranmu, dan memiliki beberapa tindakan pencegahan. Ketika Leng Qiuhan mendengar ini, dia berkata sambil tersenyum, apa yang bisa aku lakukan? Di hadapan kekuatan absolut, semua perjuangan hanya sia-sia. Pada akhirnya, cara aku masih berutang kepada orang-orang Ye Qingcheng adalah bahwa aku masih tidak menyukainya. Musim gugur yang dingin menatap Ye Chen dengan curiga dan berkata, saudara Si Feng memiliki cara yang lebih baik. Ye Chen berkata sambil tersenyum, karena insiden ini diprakarsai oleh orang-orang 9 Li, maka orang-orang 9 Li pasti tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Belum lagi bahwa itu adalah alasan ramuan peri transformasi 9 untuk membangkitkan gerbang Tiansu ke Gunung Qingcheng, itu adalah karena membunuh 3 orang itu sehingga ada cukup alasan untuk membangkitkan masalah bagi mereka. Oleh karena itu, Gunung Qingcheng tidak akan bisa mengakui bahwa ketiga orang itu pernah ada di sini, lalu menyalahkan Si Feng. Jika rencana ini berhasil, maka aku akan bisa membalas cintaku. Setelah mendengar ini, Leng Qiuhan menatap Ye Chen dan berkata, apakah ini berhasil? Ketiga orang ini mendapat berita tentang ramuan transformasi 9 dari mulut Si Feng. Kalau begitu, kita bisa memanfaatkan ini dan menyalahkannya. Ye Chen tersenyum lebar. Leng Qiuhan terdiam saat mendengar rencana itu. Dia mencerna detailnya dengan saksama dan berkata, saudara Si Feng, bisakah kau memberitahuku rencana spesifiknya? Rencana ini kedengarannya bagus, tetapi Tiansu Men tidak mudah ditipu. Terlebih lagi, Si Feng tidak bodoh, dan tidak mudah disalahkan. Ye Chen tersenyum, lalu dia menceritakan semua detailnya kepada Leng Qiuhan. Setelah mendengar ini, Leng Qiuhan menatap Ye Chen dengan saksama dan merasa sangat tidak percaya. Dalam waktu sesingkat itu, Ye Chen mampu memikirkan rencana yang begitu rumit dan tepat, sungguh mengerikan. Leng Qiu dan Leng Qiu mulai curiga bahwa Ye Chen telah berada di tata letak sejak awal, yang hanya merupakan bagian dari bironya. Tujuannya adalah untuk mengubah ramuan menjadi 9, tetapi tidak mungkin untuk memikirkannya nanti. Ye Chen hanya memiliki 2 tingkat kekuatan abadi sejati, dan dia tidak pernah menyebutkan apapun tentang ramuan transformasi 9 dari awal hingga akhir. Jika dia menginginkan ramuan transformasi 9, dia dapat menggunakan ramuan transformasi 9 dalam rencananya, dan akhirnya mencapai tujuannya sendiri.
Ye Chen tidak memilikinya. Oleh karena itu, kecurigaan Leng Qiu terhadap Ye Chen tidak dapat dipertahankan. Jadi kapan kita mulai? Tanya Leng Qiu. Ye Chen berkata, lebih cepat lebih baik, lagi pula, kita tidak tahu kapan berita ini akan menyebar, dan kita harus berani bertindak sebelum aksi Jiuli. Leng Qiu mengangguk berat, berkata, bagus, langkah pertama ini harus aku selesaikan. Kekuatanmu hampir sama dengan Si Feng. Jika kamu ingin menangkap Si Feng hidup-hidup, kamu harus pergi dengan seorang tetua alam surgawi untuk memastikan semuanya aman. Ye Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Leng Qiuhan juga mengangguk. Dia benar-benar ingin memastikan semuanya aman. Begitu rencananya gagal, akan ada banyak masalah. Dia mungkin akan segera digigit oleh bangsa Jiuli. Leng Qiuhan segera pergi untuk bersiap. Pada saat yang sama, dia juga memerintahkan para murid itu untuk tidak membuang mayat itu untuk sementara waktu. Masih ada gunanya untuk menyimpannya. Ye Chen melihat kepergian Leng Qiuhan, dan menggelengkan kepalanya sambil berjalan. Aku tidak menyangka bahwa ketika pertama kali datang ke negeri dongeng, aku terlibat dalam hal seperti itu. Ini bukan orang lain. Si Feng telah berhasil mengungkapkan berita itu kepada para murid gerbang Tiansu, jadi dia tidak terburu-buru untuk kembali ke bangsa Jiuli. Setelah menghabiskan sehari di kota Tianan, dia kembali ke bangsa Jiuli dengan santai. Dia masih berpikir bahwa Tiansu Men tahu bahwa ada 9 dewa di Gunung Qingcheng, jadi dia akan meminta Gunung Qingcheng untuk itu. Dengan temperamen Qing Chengzi, dia tidak akan mengakuinya. Akan ada perkelahian pada saat itu. Kita dapat membayangkan hasil dari perkelahian itu. Gunung Qingcheng pasti akan kalah. Ketika saatnya tiba, kita tidak perlu menyerahkan ramuan transformasi 9 dengan patuh. Karena informasi yang diberikan oleh orang-orang Jiuli, mereka dapat semakin dekat dengan gerbang Tiansu. Selain itu, Anda juga dapat mengambil kesempatan untuk menyerang Gunung Qingcheng. Bahkan jika Anda tidak dapat menghancurkan Gunung Qingcheng, Anda harus memperburuknya. Si Feng menganggapnya indah sepanjang jalan. Semuanya ada dalam rencananya. Tetapi ketika angin bertiup ribuan mil jauhnya dari negara Jiuli, 3 sosok tiba-tiba muncul di depannya, menghalangi jalannya turun. Melihat 3 orang di depannya, Leng Qiuhan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengubah raut wajahnya. Tanpa berkata apa-apa, dia berbalik untuk melarikan diri. Si Feng, kemana kau ingin melarikan diri? Cara alami untuk menghentikan angin adalah dengan Leng Qiu dan 2 tetua alam surgawi di Gunung Qingcheng. 2 tetua alam surgawi segera mengejarnya. Kecepatan mereka tidak begitu cepat sehingga mereka kembali mencegat angin dan menghalangi mundurnya angin, sehingga tidak ada ruang baginya untuk melarikan diri. Leng Qiu, apa yang ingin kau lakukan? Leng Qiu berkata dengan wajah muram. Leng Qiuhan terkekeh dan berkata, tentu saja, aku mencarimu untuk minum dan mengobrol. Sambil berkata, Leng Qiu menatap kedua tetua itu segera mengerti, tidak ragu untuk menyerang. Raut, wajah Si Feng berubah drastis, dan dia segera mengeluarkan kekuatan terkuat untuk melawan. Namun, dengan kekuatan puncak Zhenxian tingkat 9 miliknya, dia tidak dapat bersaing dengan kedua abadi itu. Napas yang kuat menindasnya, dan Qi Feng tidak memiliki perlawanan. Kedua makhluk surgawi yang kuat itu tidak memukul angin dengan keras. Sebaliknya, mereka memukul mereka hingga pingsan dan kemudian mengikat mereka dengan kekuatan abadi yang kuat. Tidak pernah dingin, dengan angin dan air. Menangkap angin hidup-hidup hanyalah langkah pertama dalam rencana tersebut. Jika langkah pertama selesai, maka langkah kedua akan menyusul. Qingcheng, di sebuah restoran, 2 murid Gunung Qingcheng sedang minum di kedai minuman. Keduanya minum banyak. Jika mereka minum terlalu banyak, mereka akan lebih banyak bicara dan mereka tidak akan memikirkannya. Benar-benar penuh kebencian, ramuan transformasi 9 diminta untuk pergi oleh beberapa murid gerbang Tiansu. Jika mereka bukan orang Tiansu, apakah kita akan memberikannya? Bahkan jika orang-orang 9 Li membunuh mereka, mereka tidak membawa mereka pergi. Itu benar-benar murah untuk ketiga orang itu. Tidak, sebelumnya, kami dan orang-orang Jiuli telah mengorbankan banyak saudara untuk mengubah ramuan menjadi 9. Para tetua semuanya menderita beberapa korban, tetapi pada akhirnya, upaya kami sia-sia. Tidak mungkin, siapa yang tidak bisa membandingkan kami dengan gerbang Tiansu. Sambil minum, kedua murid itu berkata, hati mereka tidak rela, penuh dengan suasana, yang juga menyebabkan mereka minum beberapa gelas lagi. Restoran tempat mereka berada adalah restoran terbaik dan terbesar di Qingcheng. Banyak orang yang minum di restoran ini memiliki masa depan yang cerah. Bahkan orang-orang dari gerbang Tiansu sering muncul. Hari ini, 2 murid sekte Tiansu sedang minum di sana. Mereka terkejut mendengar percakapan mereka. Kedua murid Tiansu saling memandang, dan kemudian kedua murid Gunung Qingcheng mabuk dan pergi dan duduk di meja anggur mereka. Salah satu pemuda, yang tampan dan tidak vulgar, bertanya, apakah kamu benar-benar mengatakan itu? Apa yang sedang kamu bicarakan? Seorang murid Gunung Qingcheng berkata dengan tatapan kosong. Ramuan transformasi 9. Pemuda tampan itu berkata dengan berat. Kedua murid Gunung Qingcheng itu tampaknya terbangun lebih dari separuh waktu. Mereka dengan cepat menggelengkan kepala dan berkata, tidak, kami tidak mengatakan apa-apa. Titik, jika kamu berani pergi, aku jamin kamu tidak akan bisa meninggalkan restoran ini hidup-hidup.
Pemuda lainnya mengangkat alisnya dan mendengus dingin. Kedua murid Gunung Qingcheng tidak berani meninggalkan bangku dan gelisah. Apa ramuan transformasi 9 itu? Tanya pendekar pedang muda itu, dengan suara rendah. Kedua murid Gunung Qingcheng saling memandang dan kemudian terbata-bata dan mengatakan semuanya seperti ini dan itu. Mata kedua murid Tiansu itu semua cerah, menunjukkan senyum puas. Pendekar pedang muda itu mencibir, sepertinya ketiganya adalah Loya, Li Qing dan Wang Tong. Mereka bahkan mendapatkan ramuan transformasi 9. Ulang tahun kakak seperguruan akan segera tiba. Kami khawatir tentang apa yang harus diberikan. Jika 9 ramuan transformasi ini dikirim, siapa yang dapat dibandingkan dengan hadiah kita? Pemuda tampan itu tidak dapat menahan tawa. Di mana mereka bertiga sekarang? Pendekar muda itu bertanya dengan suara dingin. Lian, seorang murid Gunung Qingcheng, berkata, mereka turun gunung bersama Chifeng dari suku Jiuli. Ketika kami turun gunung, kami melihat mereka pergi ke arah suku Jiuli. Ke arah 9 orang Li. Pemuda tampan itu mengerutkan kening. Kedua murid Gunung Qingcheng itu mengangguk dan berkata dengan takut-takut, bisakah kita pergi sekarang? Pergi. Pemuda dengan alis pedang itu bersenandung. Kedua murid Gunung Qingcheng pergi dengan tergesa-gesa begitu mereka diberi amnesti. Kita harus mendapatkan 9 ramuan transformasi dari mereka. Hadiah ini tidak dapat dikirim oleh mereka. Pemuda tampan itu mendengus dan segera melangkah keluar dari restoran. Setelah kedua murid Gunung Qingcheng keluar dari restoran, mereka langsung berbelok ke gang yang tidak jauh dari sana, lalu memasuki halaman kecil melalui pintu belakang. Di halaman, Ye Chen sedang duduk di paviliun halaman sambil minum dan minum. Dia melihat kedua pria itu masuk, meletakkan gelas mereka, dan berkata, bagaimana? Ikan sudah dikail, salah satu dari mereka berkata sambil tersenyum. Ye Chen berkata sambil tersenyum, baiklah, penampilanmu hari ini, aku akan memberitahu kakak seperguruanmu, jika kamu berhasil, kamu akan membuat prestasi besar. Terima kasih, saudara Si Feng. Keduanya sangat senang, dan mereka segera mengucapkan terima kasih. Ye Chen sedikit mengangkat mulutnya dan menuangkan segelas anggur. Dia berkata pada dirinya sendiri, hal berikutnya adalah melihat bagaimana dia menangani musim gugur yang dingin. Pada saat ini, Leng Qiuhan dan dua tetua alam surgawi sedang duduk di puncak gunung, yang tidak jauh dari Gunung Qingcheng, yang juga merupakan satu-satunya jalan menuju negara Jiuli. Di sekelilingnya, ada juga 3 murid gerbang Tiansu yang sudah meninggal, yang masih pingsan. Tubuh ketiga murid sekte Tiansu disegel dengan kekuatan abadi, sehingga darahnya tidak akan mengering. Jika segelnya dibuka, seolah-olah mereka baru saja terbunuh. Sulit untuk membedakan waktu kematian. Qiuhan, apakah kamu yakin rencana ini akan berhasil? Salah satu tetua setengah baya dari alam surgawi bertanya dengan sedikit khawatir. Masalahnya telah sampai pada titik ini, kita hanya bisa melakukan yang terbaik untuk melakukannya. Mengenai apakah kita akan berhasil pada akhirnya, itu tergantung pada kehendak Tuhan. Jika kita tidak melakukannya, kita tidak akan pernah berhasil, kata Leng Qiu dengan serius. Jika rencana ini berhasil, maka kita tidak hanya akan menyingkirkan kecurigaan, tetapi juga membiarkan orang-orang Jiuli memakan buah mereka sendiri, dan kemudian kita akan menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus. Tetua lainnya berkata sambil tersenyum. Ramuan transformasi 9 awalnya adalah harta langka, tetapi sekarang telah menjadi kentang panas, yang berisik. Tetua setengah baya itu mendesah tak berdaya. Leng Qiuhan menarik napas dalam-dalam, ramuan transformasi 9 tidak bisa lagi tinggal di Gunung Qingchengku, atau itu akan membawa masalah. Apa maksudmu? Tetua lain bertanya dengan ragu. Leng Qiuhan berkata, masalah ini, aku akan membicarakannya lagi dengan Tuan, katakan lagi. Berbicara tentang ini, kedua tetua itu tiba-tiba menemukan sesuatu. Wajah mereka sedikit berubah dan berkata, seseorang datang. Di antara mereka, tubuh tetua setengah baya itu dengan cepat menghilang. Setelah beberapa napas, dia kembali lagi dan berkata dengan sungguh-sungguh, dari sudut pandang pakaian, dia berasal dari gerbang Tiansu, dan kekuatannya tidak rendah. Dia berada di sekitar lantai 9 sensian. Baiklah, tampaknya semuanya berjalan dengan baik. Mari kita mulai langkah berikutnya. Leng Qiuhan tampak serius. Ia menurunkan liontin giok yang diukir dengan Qi di pinggangnya dan totem kebangsaan Jiuli di sisi lainnya. Ia meninggalkannya di tempat yang tidak mencolok setelah berlumuran darah. Kemudian, dua tetua surgawi melepaskan dan menyegel tubuh ketiga murid Tiansu, dan darah mengalir keluar, seolah-olah mereka baru saja terbunuh. Kemudian, kedua tetua surgawi melepaskan tali yang mengikat kekuatan abadi Si Feng, menilai bahwa saat kedua murid Tiansu hendak tiba, mereka membangunkan Si Feng, dan kemudian ketiganya menghilang dalam sekejap. Hanya ada Si Feng dan 3 murid Tiansu yang terbunuh. Angin membuka matanya, seluruh orang itu belum sepenuhnya sadar kembali, tetapi ketika ia melihat 3 mayat tergeletak di depannya, seluruh kulit kepala orang itu terasa mati rasa, dan ia segera sadar sepenuhnya. Apa yang terjadi? Wajah Si Feng berubah drastis dan ia merasa tidak enak. Namun, saat ini, dia merasakan 2 napas, cepat, lagi pula, dia lebih takut. Meskipun dia tidak memikirkan apapun dengan saksama untuk sementara waktu, dia tahu bahwa tidak cocok untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama, dan dia akan segera pergi. Pada saat ini,
kedua murid Tiansu juga bergegas datang. Mereka berdua mencium bau darah. Pada saat mereka tiba, hanya satu sosok yang pergi dengan cepat. Itu Loya, Li Qing, Wang Tong. Pemuda Jianmei melihat 3 mayat di tanah, dan wajahnya berubah. Itu pasti pembunuhnya. Berani sekali beraninya membunuh orang-orang Tiansuku. Wajah pemuda tampan itu menjadi suram dan dingin. Bahkan jika mereka ingin merebut ramuan transformasi 9 dari ketiga orang ini, mereka sangat marah ketika melihat kematian tragis mereka di tangan orang lain. Lihat apakah ramuan transformasi 9 pada mereka masih ada. Pemuda itu mulai meraba-raba ketiga mayat itu, tetapi tidak menemukan apapun. Pasti diambil oleh si pembunuh. Pemuda tampan itu berkata dengan marah. Siapa yang melakukannya? Wajah pemuda itu suram, dan matanya memiliki rasa membunuh yang kuat. Orang-orang Gunung Qingcheng mengatakan bahwa Chifeng dari kebangsaan Jiuli ada bersama mereka. Sekarang setelah mereka mati, mereka belum melihat mayat Chifeng. Pemuda tampan itu berkata, matanya secara tidak sengaja melihat sepotong batu giok di tanah. Dia mengambil potongan batu giok itu dan melihat tulisan, Qi, di atasnya dan totem dari kebangsaan 9 Li. Tiba-tiba, matanya dipenuhi dengan kemarahan. Chifeng, beraninya kau membunuh murid-murid Tiansuku. Seperti yang diduga, itu angin. Pemuda itu berkata dengan tatapan dingin, para murid Gunung Qingcheng juga mengatakan bahwa orang-orang Jiuli bertarung dengan mereka untuk mendapatkan ramuan transformasi 9, dan akhirnya kembali setelah kekalahan besar. Tampaknya mereka tidak menyerah, jadi mereka menggunakan 3 orang Loya untuk pergi ke Gunung Qingcheng untuk meminta ramuan transformasi 9. Di bawah tekanan gerbang Tiansu, orang-orang Gunung Qingcheng tidak berani tidak mengambilnya. Setelah 3 orang Loya mendapatkan ramuan transformasi 9, Chifeng berpura-pura mengundang mereka ke negara Jiuli, dan kemudian membunuh mereka di sini dan mengambil ramuan transformasi 9. Pemuda dengan alis pedang menganalisisnya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak bersenandung. Perhitungan manusia tidak sebaik perhitungan surga, tetapi tidak. Kami akan datang ke sini saat kami berada di sini. Apakah menurutmu itu sempurna? Jika kamu berani menggoda dan membunuh orang di gerbang Tiansu, kamu harus membayar harganya. Pemuda tampan itu berkata dengan dingin, pergi ke negara Jiuli. Dengan perasaan marah, mereka dengan cepat melaju menuju suku Jiuli. Setelah mereka pergi, Leng Qiuhan dan kedua tetua itu muncul kembali. Melihat bahwa mereka telah ditipu, tetua setengah baya itu tertawa dan berkata, ini adalah drama yang bagus untuk ditonton. Leng Qiuhan sedikit mengangkat mulutnya. Kali ini, rencananya cukup berhasil, dan semuanya berada di tempat yang tepat. Terlebih lagi, analisis yang dibuat oleh pemuda Jianmei hampir sama dengan apa yang dikatakan rencana Ye Chen. Untuk ini, Leng Qiuhan harus mengagumi pikiran Ye Chen. Meskipun mereka ditipu, hal berikutnya mungkin tidak sesuai dengan imajinasi kita. Kita harus bersiap, kata Leng Qiuhan sambil mendesah. Kemudian mereka meninggalkan tempat kejadian dan kembali ke Gunung Qingcheng. Ye Chen telah menunggu mereka di Gunung Qingcheng. Setelah pertemuan itu, Ye Chen tahu bahwa rencananya berhasil dengan melihat ekspresi Leng Qiuhan. Dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, sekarang mari kita lihat anjing mereka menggigit anjing itu. Jika kamu bisa menggigit beberapa helai rambut orang Jiuli, itu juga bagus. Aku khawatir semuanya tidak akan berjalan mulus. Leng Qiu masih sedikit khawatir. Ye Chen berkata sambil tersenyum, selama tidak ada masalah dengan rencana kita, Sumen tidak akan meragukan kepala kita untuk saat ini. Selain itu, lokasi yang kita pilih dekat dengan Gunung Qingcheng. Orang-orang dari gerbang Tiansu cukup sombong. Secara alami, mereka tidak akan berpikir bahwa Gunung Qingcheng berani menyerang orang-orang dari gerbang Tiansu di rumah. Mereka hanya berpikir bahwa orang Jiuli lah yang ingin pergi lebih jauh ke Gunung Qingcheng. Mereka membunuh ketiga orang itu dengan sengaja. Rencana Ye Chen terkait erat, hampir tidak ada kelalaian. Dia cukup percaya diri, orang ini tidak akan terluka. Musim gugur yang dingin mengangguk dan berkata, tidak peduli apa, kita tidak bisa menganggapnya enteng. Kalau tidak, kita harus bersiap dengan kedua tangan. Ye Chen juga setuju dengan Wen Yan, tetapi apa yang bisa dilakukan selanjutnya? Ye Chen juga tidak memiliki tindakan balasan. Leng Qiuhan menatap Ye Chen dalam-dalam, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Kemudian dia pergi ke puncak Gunung Qingcheng untuk mencari Qing Chengzi dan mendiskusikan tindakan balasan dengan Qing Chengzi. Di luar gua Qing Chengzi yang tertutup, Leng Qiuhan memberi hormat dengan hormat dan berkata kepada Simen, Tuan, ada sesuatu yang penting untuk saya sampaikan kepada Anda. Gerbang batu terbuka, Leng Qiuhan masuk ke gerbang batu tertutup lagi. Tidak seorang pun tahu apa yang dikatakan Leng Qiuhan dan Qing Chengzi, tetapi setelah setengah waktu dupa, Leng Qiuhan keluar dari gua, dan ekspresinya menjadi agak rumit. Setelah Leng Qiuhan meninggalkan gua, dia menemukan Ye Chen lagi dan menyuruhnya pergi ke gua Qing Chengzi. Ye Chen juga memiliki beberapa keraguan, tetapi dia tetap pergi. Ketika Ye Chen tiba di gerbang gua Qing Chengzi, gerbang batu gua terbuka secara otomatis, dan Ye Chen melangkah masuk dengan tenang. Kebangsaan Jiuli. Chifeng melaju kembali ke negara Jiuli dengan kecepatan tercepat. Dalam perjalanan kembali, Chifeng selalu memikirkan apa yang terjadi.